menyaksikan satu peristiwa merkosaan, dia dengan 4 orang temannya menyaksikan satu peristiwa yang sama, bersaksi kepada kami. Teriakan minta tolong dari gadis Tionghoa yang dia lihat itu masih terngiang sampai tahun 2003. Dia merasa bersalah karena tidak bantu. Setelah bersaksi, beberapa hari kemudian dia datang lagi, dia meralat kesaksiannya. Itu saya lupa. Sebetulnya kita tahu bahwa dia tidak lupa, tapi ada sesuatu yang sangat ditakuti. Apa jaminan keamanannya, Mas, kalau orang bersaksi? Tapi apakah ada korban langsung yang datang atau Anda dan teman-teman temui? Jadi pertama itu teman saya, dia datang kepada saya, adiknya mengalami. Biasanya mereka nggak mau mengadu atau lapor secara terbuka karena faktor apa? Pertama takut, yang kedua juga ada ketidakpercayaan. Di dalam pembicaraan bukan hanya kasus perkosaan ya, hampir semua perkara yang saya tangani, saya juga seorang advokat, ada image yang sangat kuat dalam pikiran masyarakat. Kita lapor perkara ini, kita akan dirugikan lagi. Lebih besar kerugiannya. Lalu jaminan keamanan apa? Apalagi setelah terjadi pembunuhan terhadap Ita Marta Dinata, itu hampir semua orang memilih tutup mulut. Banyak yang nggak ngikutin kasus ini, bisa cerita sedikit? Ita Marta Dinata dan ibunya adalah relawan. Lalu Ita mati dibunuh dan diduga karena akan ada kesaksian yang akan dia berikan. Pada waktu Mei 98 itu saya mendorong banyak orang untuk menggugat. Para pedagang dari Glodok, ada puluhan, saya dorong untuk menggugat negara. Kalau kalian tidak mau perjuangkan hak kalian sendiri, siapa yang mau perjuangkan? Kalau kita tidak berani melawan ketidakadilan, ini akan berjalan terus. Baik, kebetulan bersama kita ada Natalia Subakia ya, Ketua Pusat Studi Cina, Fakultas Ilmu Budaya UI. Bisakah Anda memberikan sedikit pemahaman kepada kami yang ada di sini dan juga penonton tentang sentimen ras ya, etnis di sini. Terus kemudian tadi dijelaskan masih ada diskriminasi bagi kelompok etnis Tionghoa. Nah, kalau Anda sendiri melihat apakah kondisinya itu semakin lama belakangan ini semakin tajam atau sudah mulai lebih baik kondisinya? Dari sudut pandang negara, kondisinya lebih baik. Sejak tahun 98 berbagai kebijakan yang sisa-sisa Orde Lama itu sudah dirombak. Misalkan pada saat Presiden Habibie pertama, istilah non-pri dan pri di dalam kepemerintahan tidak boleh digunakan lagi. Itu dia upaya untuk langkah pertama untuk menghilangkan diskriminasi. Dibolehkan menggunakan bahasa Mandarin, itu juga sesuatu yang baru. Tentu di zamannya Gus Dur itu adalah turning point-nya pada saat Gus Dur mengeluarkan Impres yang mencabut Impres 1467 di bawah Soeharto. Di situ setelah tahun 2000 itu diskriminasi kultural, religius, khusus terhadap etnis Tionghoa sudah tidak ada lagi. Jadi tahun demi tahun ada perbaikan bahwa di bawah pimpinan Megawati, Imlek dianggap sebagai liburan nasional resmi. Itu juga tanda dari state pemerintah untuk memperbaiki situasi supaya lebih adil dan tidak ada diskriminasi.